Nah, kemudian dari mana orang pajak ini pengawasannya? Kalau contohnya nih saya, penghasilan saya anggap saja setahunnya 100 juta nih. Ya, kemudian aset saya isi, tiba-tiba ada kenaikan, lonjakan aset saya tuh naik 1 miliar. Penghasilan 100 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, pasti akan dapat surat cinta dari kantor pajak. Tapi ternyata 1 miliar itu hibah dari orang tua. Orang tua karena ngasih kita uang atau ngasih aset 1 miliar. Nah, kalau hibah orang tua atau warisan dari orang tua, itu bukan objek pajak, tinggal dilaporkan aja di SBT. Nggak akan ditanyakan lagi. Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all. Enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo, selamat datang di podcast 1%. 1% merupakan media edukasi life skill yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang belum diajarkan di sekolah. Dan perkenalkan aku Yolanda, kali ini kita masih ada kolaborasi bareng dengan Blue by BCA Digital untuk membahas hal-hal seputar finansial. Dan topik kali ini benar-benar menarik banget teman-teman karena kita akan membahas lebih detail lagi mengenai gimana sih cara membayar pajak. Tentunya aku udah bareng juga bersama dengan narasumber pada hari ini. Ada Kak, boleh kenalan dulu kali ya Kak teman-teman ya? Oke, selamat pagi, siang, dan malam ya. Mungkin yang lihatnya langsung online. Perkenalkan nama saya Imaduddin Zauki, panggilan saya Zauki. Saya fungsional penyuluh dari Direktorat Bidomas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Hai Kak, boleh kenalan juga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semi, saya narasumber hari ini. Oke, Kak Semi, aku mau tanya dulu dong, Iya, Kak Semi boleh. kesibukannya ngapain aja nih sekarang? Kesibukannya kerja aja sih Kak sekarang. Kerja di bagian hukum. Oke, bagian hukum ya. Aduh ya, betul. pakar-pakar semua teman-teman ya Enggak berarti juga. ya. Oke, Kak Semi udah berapa tahun nih pengalaman kerjanya? Sekitar 5 tahun lebih lah Kak. Oke, udah cukup lumayan lama Udah ya. cukup lumayan lama, betul. Nah, topik kali ini kita tuh mau ngebahas buat gimana sih caranya bayar pajak, terutama mungkin buat teman-teman yang barusan fresh graduate nih Pak. Jadi kan suka bingung ya, karena aku juga barusan lulus, jadi aku juga punya pengalaman tidak lapor pajak. Tidak lapor pajak, oke. Pak, dan juga aku nggak tahu nih cara mengurus-ngurusnya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi aku mau tanya dulu, Kak Semi punya nggak sih pengalaman yang sama kayak aku? Ada. Jadi yang waktu pas awal-awal tuh Kak, jadi ini sambil sharing ya Kak. Nah, jadi yang waktu awal-awal kan kalau misalnya masuk kerja, kita itu di personalia. Sebenarnya mungkin lebih ke bagian human resource-nya kali ya, yang ngurusin soal pajak-pajak gitu. Jadi ketika terima slip gajinya, pas PD-nya itu, kita tuh, wah ini kok ada potongan sekian, ini apa ini? Gitu. Itu yang, dalam artian kita nggak tahu nih Kak, penghitungannya gimana? Atau enggak ini bener nggak itu memang sudah disetorkan ke pajak apa belum? Gitu Kak. Oke, ini menarik banget sih. Betul, aku juga setuju banget. Kira-kira gimana nih? Oke, baik ya Kak Sani, Kak Yolanda. Jadi gini ya, untuk Gen Z, terutama semuanya sih ya, semua warga negara Indonesia ini ya. Jadi kalau kita ngomong pajak ya, pasti ya pertama kali kalau mau kita baru fresh graduate nih, baru kerja ya, kita mungkin kaget nih yang sebelumnya memang nggak wajib bayar pajak, tiba-tiba wajib bayar pajak. Yang baru kerja tiba-tiba disuruh ngurus NPWP gitu ya. Kalau sekarang sih ada pemadanan NIK jadi NPWP karena sekarang lagi momentumnya pemadanan NIK dan NPWP. Nah gitu ya. Memang yang wajib nih ya, pada dasarnya tidak semua warga negara Indonesia itu memang wajib bayar pajak. Yang wajib bayar pajak itu yang memenuhi 2 syarat Kak. Syarat subjek sama objek. Syarat subjek itu udah dewasa. Syarat kedua, objeknya ada punya penghasilan. Nah mungkin waktu kuliah nih ya, mungkin Kak Yolanda, Kak Seni memang belum memenuhi syarat satunya, objeknya tadi. Kemudian waktu kerja memenuhi syarat punya penghasilan yang di atas PTKP, baru ada potongan pajaknya. Gitu ya. Nah, bedanya di sini kalau kita sebagai karyawan posisinya ya, saat kita penghasilan di atas batas namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak, baru kita nanti ada kontribusi membayar pajak. Ya di situ.
Tapi untuk karyawan, pajaknya nanti dipotong oleh bagian mungkin bendaharanya, personalianya tadi. Mereka yang motong, mereka yang nanti membayarkan ke kas negara dan melaporkan melalui namanya PPh pasal 21, Kak. Jadi kakak yang terima sudah net. Nah, kalau karyawan tahunya sudah net ya. Sudah net, udah dipotong pajak. Tapi untuk memastikan nih, kita sebenarnya sudah dipotong pajak itu dilaporkan nggak sih ke kas negara? Kontrolnya dari mana? Dari bukti potong yang diterima 1 tahun sekali. Jadi tiap tahun ya, kalau Kak Seni, Kak Yolanda ini penghasilan dipotong pajak, Kak Seni, Kak Yolanda punya hak untuk meminta bukti potong. Namanya bukti potong 1721 A1. Kodenya A1 ya, itu kalau pegawai swasta. Kalau PNS, TNI, Polri 1721 A2, cuma 2 jenis Kak di sini. Kalau yang selain PNS TNI Polri 1721 A1, kalau PNS TNI Polri dia 1721 A2. Di situ nanti Kak Sani ataupun Kak Yolanda nanti akan tahu nih berapa sih penghasilan setahun saya, berapa sih potongannya, berapa sih pajaknya akan ketahuan. Itu sebagai kontrol. Karena itu kalau sudah disetorkan dan nanti dari dasar bukti potong itulah kita nanti lapor SPT tahunan. Jadi kalau kita runtut, kalau memenuhi syarat tadi harusnya ada kewajibannya daftar, hitung, bayar dan lapor. Kalau daftar NPWP sudah dilakukan sendiri, hitung dan bayarnya sudah diwakili oleh perusahaan, tinggal yang terakhir lapor. Jangan lupa lapor setahun sekali ya, SPT tahunannya jangan lewat sampai 31 Maret. Batas waktunya. Batas waktunya itu. Benar sekali. Oke, ini aku punya pengalaman, aku lupa teman-teman. Ya. Udah 2 tahun aku nggak Oke, lapor. belum lapor ya? Belum lapor. Oke. Karena lupa, terus juga aku tuh merasa agak ribet gitu. Ya. Ini karena aku belum tahu cara-caranya ya Pak ya. Ya. Nah kalau dari Kak Semi, pernah nggak sih lupa juga kayak aku Kak? Kalau lupa sih, alhamdulillah sih enggak sih Kak. Cuman yang tadi yang baik dari awal yang tadi aku Kaget ya. wah ini ternyata ada potongan ini, potongan pajak, oke lah. Yang ngurusin itu bagian personalianya gitu kan. Nah, cuman pas yang tadi Kak Zauki juga bilang kalau misalnya memang setiap tahun kita dapat bukti potong ya, 1721 A1 ya. Buat karyawan penghasilan berarti PPh 21 ya. PPh pasal 21 sudah dilaporkan sama perusahaannya. Dilaporkan itu. Nah, itu awalnya juga aku juga terimanya juga lihat wah ini apa ya? Iya, bingung nggak tahu juga ini sudah bayar pajak apa ini harus bayar lagi gitu. Tapi personalnya cuma bilang katanya udah ini ntar dilaporin sendiri aja. Iya, benar sekali. Terkait sama itu Kak Yola, Kak Zauki, yang waktu itu kan belum ada e-filing. Berapa ya Kak? Aku lupa 2005. Masih manual ya? Masih manual. Masih ngantri-ngantri ya? Jadi yang di Ratu Plaza waktu itu ada kantor pajak KPP ya kalau nggak salah itu ada kantor pajak manual deh. Laporin ke situ. Berarti datang ke sana. Datang langsung. Kak Yola mungkin udah e-filing ya? Iya, aku mungkin lebih gampang ya. E-filing. Nah, tadi juga teman-teman kerjaku juga ini e-filing gimana sih? Jadi banyak tuh Kak Zauki, Kak Yola yang nitip gitu. Ya udah tolong isiin deh. Ini ada bukti potongnya tolong isiin tuh ke e-filing itu gitu. Karena mereka juga nggak terlalu paham gitu. Nah, itu terkait hal itu juga kalau misalnya dari DJP atau misalnya Kak Zauki itu ada nggak sih misalnya edukasi atau misalnya kayak cara bayar pajak gimana sih gitu biar mungkin kalau kayak nggak salah ya, nggak keliru misalnya kayak ada istilahnya lebih bayar kurang bayar ya kan kayak gitu. Betul. Itu yang kadang-kadang bikin aduh males ribet nih kayak Yola bilang itu gimana tuh Kak Zauki? Oke, jadi gini pada dasarnya kan kalau ngisi SP tahunan ini kewajiban sendiri ya. Jadi memang banyak mungkin ya selama ini banyak salah persepsi karena pajaknya udah dipotong sama perusahaan, dianggapnya yang wajib lapor perusahaannya. Padahal mengisi SPT itu ya komponennya tidak hanya kita mengisi penghasilan kita yang sudah dipotong gaji kita, tapi di situ ada juga nanti pengisian berupa aset, utang dan anggota keluarga contohnya, gitu ya. Jadi penghasilan kita contoh nih ya, saya mengisi nih ya SPT kalau bukti potong kan udah dapat dari perusahaan, kita tinggal memasukkan angka-angka dari perusahaan ke dalam SPT, gitu ya. Ini ribet nih, Anda sebenarnya dapat tunjuknya juga, tapi mungkin saat ini mungkin ada yang udah terbiasa, wah enteng nih e-filing, karena enteng-enteng terbiasa gitu ya. Terbiasa, ya. Kemudian kalau seandainya ada juga
yang tidak bisa diwakilkan itu mengenai harta utang. Kita kan nggak tahu nih, contohnya saya sapanya Kak Seni. Saya nggak tahu nih hartanya Kak Seni berapa. Gitu kan? Berapa sih mamanya yang tahu, yang mungkin kelihatan, mungkin mobilnya sering dibawa, motornya, mungkin HP-nya doang kelihatan. Tapi kita nggak tahu harta lain. Ternyata punya deposito. Ternyata Kak Seni dapat hibah dari orang tua rumah. Kita kan nggak tahu, nggak semuanya tahu. Makanya itu harus diisi sendiri. Termasuk utang. Utang kita harus masih diisi. Kalau kita punya penghasilan, ya, di mana kita punya asetnya, punya penghasilan, dibelikan aset. Aset itu masih mengangsur. Kita harus wajib ngisi kolom utang kita. Nah, kemudian dari mana orang pajak ini pengawasannya? Kalau contohnya nih penghasilan saya anggap saja setahunnya 100 juta nih. Ya, kemudian aset saya isi, tiba-tiba ada kenaikan, lonjakan aset saya tuh naik 1 miliar. Penghasilan 100 juta. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, pasti akan dapat surat cinta dari kantor pajak. Tapi ternyata 1 miliar itu hibah dari orang tua. Orang tua karena ngasih kita uang atau ngasih aset 1 miliar. Nah, kalau hibah orang tua atau warisan dari orang tua, itu bukan objek pajak, tinggal dilaporkan aja di SPT. Nggak akan ditanyakan lagi. Nah, karena SPT itu tidak hanya berisi mengenai penghasilan, tetapi juga mencerminkan aset dan utang kita, itu harus diisi sendiri. Jadi pahami ya, karena SPT itu harus benar, lengkap, jelas, benar pengisiannya sesuai undang-undang, lengkap semua komponennya, dan jelas asal-muasalnya. Itulah, kalau kita ngisi SPT, kadang kita merasa udah bener kok dapat surat sih, konfirmasi dari kantor pajak. Tiba-tiba ada aset yang dilaporkan, tiba-tiba ada nih, data lain kok ada aset yang besar. Contohnya dapat hibah dari orang tua, karena mungkin orang tuanya kaya nih ya, kasih orang tua, hibah orang tua ke anak bukan objek pajak loh. Tapi karena nggak dilaporkan, ditanyakan. Belum tentu surat dari pajak itu nagih, nggak selalu. Dan nggak selalu yang namanya pajak itu identik dengan bayar. Kalau penghasilan di bawah PTKP kan nggak perlu bayar. Kewajibannya cukup lapor tadi. Lapor tahunan tadi ya. Lapor. Dan e-filing itu memang menjawab pertanyaan Kak Zeni nih. Ada nggak sih edukasi? Banyak sebenarnya edukasi. Di YouTube di Jalan Pajak RI ada. Kemudian kita boleh ke KPP. Tapi kadang orang merasa ribet karena pajak itu sistemnya self-assessment, Kak Zeni. Self-assessment itu artinya negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, diberikan aturannya. Kalau memang bingung, silakan datang ke KPP, ke kantor pajak terdekat. Tapi pajak juga wajib memberikan edukasi. Dan di setiap KPP ada kelas pajak yang disampaikan, yang diadakan secara reguler. Tapi tinggal kita kapan waktunya. Bahkan ada kering pajak ya, pernah dengar 1.500, 200? Iya. Itu untuk konsultasi, kalau seandainya kita nggak sempat kantor pajak bisa, dan tiap KPP pun juga ada untuk WA untuk konsultasi. Nah, ini mungkin sebagai informasi juga untuk Gen Z ya. Kok saya bingung, saya kantor pajak nggak ada waktu nih. Bisa nanti ya, mencari nomor telepon dari KPP ya, KPP terdekat atau KPP tempat dia terdaftar ya. Nanti kita bisa email, bisa konsultasi WA atau bisa telepon. Cara nyarinya masuk ke pajak.go.id/unit-kerja. Ya, kita cari websitenya pajak.go.id/unit-kerja. Cari KPP-nya, cari nomor teleponnya, kita bisa konsultasi seperti itu, Kak Seni. Oke, ini membantu banget loh. Sangat membantu. Karena mungkin ya, informasinya aja yang belum nyampe seperti itu. Iya. Semoga teman-teman mungkin yang punya pengalaman bingung ya, seperti aku ataupun juga Kak Semi itu nanti bisa lihat ya teman-teman ya, bisa konsultasi juga ternyata secara online. Nah, ini aku juga mau tanya dulu nih ke Bapak mengenai sebenarnya kenapa sih kita harus bayar pajak? Oke, baik ya. Kalau kita ngomong kenapa harus bayar pajak, yang pertama, yang message kita sampaikan di sini ya. Saya juga nyampaikan saya dulu juga ngajar ya, kuliah di beberapa kampus di Surabaya ya. Pajak itu bukan iuran. Kalau di undang-undang pajak adalah kontribusi. Ya, kadang orang antipati dengan pajak karena berpikir pajak itu seperti zaman penjajahan. Seperti upeti yang harus bayarkan ke negara. Padahal pajak itu kontribusi. Bedanya apa sih iuran sama kontribusi? Kalau iuran, kalau kita ngomong iuran, ya, yang paling gampang aja di mungkin lingkungan kita. Ada iuran lah, RT ya, kebersihan. Mau yang kaya, mau yang menengah atau bawah, iurannya sama. Pajak nggak seperti itu. Kalau pajak, ya, besaran pajak tergantung dari penghasilannya. Kalau penghasilan di bawah PTKP, ya nggak ada yang dipotong pajaknya. Kalau pajaknya kecil, ya sedikit di atas PTKP, ya pajaknya kecil. Tapi kalau penghasilannya besar, ya berarti kontribusinya juga besar.
Jadi pajak ini yang pertama bukan iuran tapi adalah kontribusi masyarakat kepada negara. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengisi APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara. Negara kita butuh dana untuk menjalankan semuanya. Mulai gaji-gaji, mungkin dari PNS, TNI, Polri, mungkin ada orang tuanya PNS, TNI, Polri, 80% gajinya orang tua kita dari pajak. Kemudian juga untuk menjalankan semua fungsi dari kementerian. Contoh, Kementerian Pendidikan, untuk bangun sekolah, untuk gaji guru-guru, kampus juga, ya negeri ya. Kemudian juga untuk bangun jalan, yang di mana nanti Kementerian PUPR yang membangun semuanya, dananya dari APBN. Dan pajak ini, ya di sini, tugasnya adalah mengumpulkan uang untuk mengisi APBN. Dari uang APBN ada pajak, ada bea cukai, Direktorat Pajak dan Bea Cukai ini, mengumpulkan uang untuk mengisi APBN. Baru nanti dari APBN yang sudah terkumpul, itu nanti akan dibagikan ke semua kementerian-kementerian yang ada di Indonesia. Yang membagi adalah Direktorat Jenderal Anggaran. Karena itu fungsi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran ini berbeda. Kadang orang nanya, saya udah bayar pajak, kemana uang pajak saya? Jangan tanya ke orang pajak, tanya ke Direktorat Jenderal Anggaran. Kenapa? Seperti ibaratnya saya sama istri saya, contohnya nih ya, saya mencari uang, saya serahkan ke istri saya lah yang membagi nanti untuk sekolah anak, untuk kebutuhan beli makanan, untuk pakaian dan lain-lain. Karena memang fungsinya memang dibedakan di sini. Ya, karena itu ya kalau kita ngomong untuk apa sih bayar pajak? Ya untuk pembiayaan negara kita. Kalau negara kita maju, negara-negara yang maju, semua kebutuhan APBN-nya dibayari oleh pajak. Walaupun ada beberapa negara yang di mana sebagian besar dari sumber daya alam seperti mungkin di Timur Tengah, ya, karena mereka sumber dayanya minyaknya sangat banyak, jadi perpajakannya sangat pajak yang dibutuhkan tetap ada banyak tapi sangat kecil. Tapi negara kita tidak selalu tergantung dari sumber daya alam, kebutuhannya banyak, negara kepulauan, maka 80% APBN berasal dari pajak. Harapannya kalau seperti negara maju, 100% APBN semuanya dari pajak. Ibaratnya kalau rumah tangga kebutuhannya 1 juta, saya bisa menghasilkan 1.200.000, maka saya surplus, selebihnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Tapi kalau seandainya ya kebutuhan saya 1 juta, saya bekerja siang malam dapatnya cuma 800.000, maka sisanya untuk memenuhinya pasti dari utang. Dan itu yang saat ini dilakukan oleh negara Indonesia. Kebutuhan meningkat, pajak juga meningkat tiap tahun nih target pajak, tetapi juga masih belum mencukupi APBN. Itu fungsi pajak. Oke, ini menjawab banget loh Pak. Terima kasih banyak ya, sungguh detail banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kan, kalau aku sendiri juga pernah punya pikiran gitu. Kenapa sih harus bayar pajak? Nah kayak gitu Pak. Semoga ini sudah cukup menjawab juga. Bukan iuran ya? Bukan iuran, kontribusi ya. Nah, untuk negara ya. Teman-teman ya. Nah aku tanya juga nih, Semi. Kan banyak banget ya kita harus bayar pajak motor, mobil, terus juga kita harus lapor kayak gitu. Pajak-pajak kita. Kira-kira pernah nggak sih punya pengalaman kesulitan nih waktu ngurus-ngurusin pembayaran pajak ataupun juga lapor pajak? Kalau yang lapor pajak itu sih Kak, ya jadi yang tadi aku sharing itu teman-teman masih banyak yang belum ngerti soal yang e-filing ya, sekarang e-filing kan gitu. Daripada datang ke kantor pajak kan Kak Zauki juga udah bilang kalau misalnya ada kontak center buat konsultasi e-filing. Cuman yang di e-filing pun juga masih ada teman-teman ya udah tolong isiin dong. Ini nggak ngerti nih, ini ada bukti potongnya nih. Udah isiin aja, masukin. Yang penting jangan sampai lebih bayar atau kurang bayar gitu. Terus juga ada kayak kendala misalnya kayak misalnya kayak masukin yang tadi Kak Zauki bilang, misalnya masukin harta gitu kan. Jadi teman ada pengalaman masukin sepeda motor gitu. Nah pas dimasukin sepeda motor, pas di ujungnya kalau nggak salah pas kita mau klik OK gitu, itu dibilang lebih bayar. Nah yang model-model seperti itu Kak, gimana sih kita biar sekali misalnya banyak teman-teman yang bilang udah kalau bisa sekali isi langsung nihil ya, sekali isi langsung nihil, jadi tinggal tinggal dapat reportnya aja kalau kita udah ngelapor gitu. Banyak yang gitu sih Kak, yang agak-agak karena 1-2 hal yang yang buat mereka kendala, jadi kayak sulit. Nah akhirnya malas ya udah deh. Jadi malas gitu. juga mau ngurusinnya. Jadi mending titip aja yang pengalaman gitu ya. Temen yang udah berhasil nihil. Jadi kayak ada jokinya sendiri. Betul. Oke. Nah, ini menarik banget sih.
Kak Semi, terima kasih banyak ya udah sharing. Aku juga mau sharing juga dikit ya, teman-teman ya. Aku juga punya permasalahan yang sama, Pak. Waktu aku ngurus Evin, jadi kesulitan banget di kering pajak ya. Iya, kering pajak. Aku juga sempat mention, tanya di sosial medianya, terus aku juga WhatsApp-an juga sebenarnya aku teman-teman dengan tim KPP-nya juga. Ini tuh banyak banget yang websitenya tuh hang gitu, jadi nggak bisa kayak gitu. Mendekati batas akhir biasanya ya? Iya, biasanya seperti itu karena tim mepet. Full. Biasanya mepet nih, trafficnya macet gitu ya. Gitu. Terus juga KPP juga sangat slow respon dan juga lain-lainnya. Nah, ini pengalaman dari aku, Pak. Ada kesulitan waktu Evin dan juga Kasimi juga punya problem-problem juga yang tadi udah dipaparkan juga. Ini kira-kira gimana, Pak? Oke, yang pertama mengenai Evin. Evin kan Electronic Filing Identification Number. Fungsinya Evin ini adalah untuk membuat pertama kali ya kita akses ke namanya DJP online ya. Kalau kita nanti pelaporan kan e-filing kan malah DJP online ya. Sebisa mungkin sekarang paperless walaupun yang manual masih dibuka. Kenapa? Karena kita tahu mungkin kalau Kak Yola, Kak Sandy ini mungkin lebih senang online, nggak ribet, nggak ngantri. Tapi ada masyarakat kita yang dia lebih nyaman menggunakan manual. Karena mungkin untuk membuka laptop aja komputer bingung nyalainnya di mana. Nah itu tetap kita akomodir, masih ada manual. Tapi memang kalau kita bisa manfaatkan e-filing, segera kita manfaatkan e-filing, kita bisa kapan saja, di mana saja. Nah permasalahannya kadang ya, pertama masalah Evin. Evin ini ya memang waktu pendaftaran, aktivasi itu hanya sekali saja Kak. Evin itu, sekali aja aktivasi, tapi memang kita menjaga jangan sampai Evin ini jatuh ke bukan yang bersangkutan, contohnya Kak Yola. Kalau seandainya saya nih Kak Yola, saya tahu Evinnya Kak Yola, dan saya memang nggak suka sama Kak Yola, saya bisa mereset passwordnya Kak Yola, kan seperti itu kan makanya. Jadi seperti password kalau di bank itu password kita untuk ATM kita, seperti itu untuk mereset aja. Jadi Evin ini digunakan untuk mereset password, password itu digunakan untuk masuk di DJP online. Nah biasanya kendalanya nih Kak Cindy ya. Kalau masuk itu biasanya seringnya karena setahun sekali, seringnya lupa password. Betul sekali ya. Dan lupa password itu butuh nomor Evin-nya lupa juga. Evin-nya lupa juga. Benar sekali kan. Nah, itu kendala yang umum sebenarnya. Jadi masalahnya bukan di dalam pengisian tapi adalah lupa password. Passwordnya bikin yang panjang-panjang gitu ya. Sebenarnya password gampang-gampang aja. Kalau saya password, semua email saya password saya cuma satu, jadi saya nggak lupa gitu ya. Nah, kemudian kalau lupa password, kita lupa kadang harus butuh Evin, lupa Evin. Bagaimana kalau seandainya lupa Evin? Kalau lupa Evin, ya, lupa Evin itu kita bisa cari di email. Karena nomor Evin itu nggak akan berubah, Kak. Nomor Evin nggak akan berubah. Sekali daftar aja nomornya akan tetap. Dan tidak ada masa kadaluarsanya nggak ada. Yang pertama itu. Kita cari. Kalau tidak ada, bisa tanya kirim pajak, bisa ke KPP terdekat. Nggak harus KPP terdaftar. Terdaftar contohnya nih, rumah saya, KTP saya sampai sekarang orang Malang, Jawa Timur nih. Tapi sekarang karena saya kerja di Jakarta, rumah saya di Depok. Lah karena nggak mungkin saya harus ke Malang, deket di Depok. Kalau ada apa-apa mungkin KPP Depok lebih dekat. Itu boleh. Jadi daftar sama terdekat berbeda ya. Daftarnya sesuai dengan KTP-nya. Kita bisa tanya, bisa via telepon, bisa memang bisa datang langsung ya. Tetapi untuk seperti sampaikan kendalanya Kak Yola, untuk nomor Evin itu harus hati-hati. Memastikan. Pasti akan ada pertanyaan, ada formulir yang harus dilakukan, diisi, ya, disampaikan, memastikan bahwa Evin itu memang berada di tangan yang benar, bukan orang lain. Kalau saya tahu nomor Evin-nya Kak Yola, saya bisa merubah, gitu ya, merubah bahkan nanti, ya, kalau seandainya saya semuanya orang pribadi, tapi saya sebagai direktur perusahaan, ya, saya bisa merubah kan, semuanya juga bisa merubah. Password saya bisa membuka apa yang sudah saya isikan, karena itu harus dipastikan Evin berada di tangan yang benar. Itulah. Tetapi kalau sudah pernah aktivasi, kalau lupa, itu akan lebih mudah sebenarnya. Kalau lupa, tinggal telepon, bisa disampaikan ya ke KPP terdekat, ya bisa via telepon, bisa via WA, nanti akan dijawab. Tapi kalau mendekati batas akhir, biasanya Kak Yola ya kadang harus bersabar itu ya. Karena semuanya baru ingat tinggal minggu-minggu terakhir biasanya ya. Tapi kalau sekarang, last minute itu ya, biasanya seperti memang mohon maaf kalau mendekati akhir itu, semua KPP itu pasti hektik kadang sampai harus lembur-lembur Kak memang ya. Ini kita masih untung Kak, ada e-filing kalau zaman saya dulu, masih yang manual, pasti seminggu terakhir itu pulangnya malam-malam Kak. Jangan harap pulangnya tepat tenggo ya. Bisa malam-malam, kalau ada trouble, kadang ada yang udah bawa baju ganti nginep di kantor seperti itu ya zaman dulu. Sekarang di e-filing harapannya bisa mudah semuanya. Ya karena itu, Evin itu harus dijaga. Yang kedua untuk pengisiannya memang
harusnya disampaikan ya, kita harus aware, kita harus belajar untuk mengisi sendiri SPT. Karena yang tahu kita nanti kalau ada suatu konsekuensinya di kita. Harta yang disisikan itu nggak akan mengaruh ke penghasilan. Harta itu sebagai pembanding saja. Yang namanya pajak penghasilan yang dikenakan adalah penghasilannya, bukan harta-hartanya. Kalau harta sebagai pembanding, penghasilan saya 100 juta, tiba-tiba hartanya naik 1 miliar. Ya masuk akal kan, akan dikonfirmasi oleh KPP. Oh ternyata 1 miliar itu dapatnya dari hibah orang tua. Itu juga dimasukkan di SPT, nggak akan ditanya juga PPh-nya. Atau dari warisan, bedanya kalau hibah masih hidup, yang ngasih warisan udah meninggal, gitu kan. Nah kita harus masukkan semua harta, utang, anggota keluarga, kalau punya anggota keluarga juga, nanti semuanya disampaikan dalam SPT. Kalau SPT-nya nanti, kalau pemotongannya benar harusnya nihil. Kalau saat ini kurang bayar, lebih bayar, berarti mungkin ada kolom yang terlewat atau lupa tidak diisi. Kalau lebih bayar, biasanya kolom dipotongnya nggak diisi, Kak. Gitu ya, Kak ya. Jadi mungkin lebih bayar ya. Atau mungkin PTKP-nya belum dipilih. Jadi berbeda nanti PTKP-nya nanti. Nah itu mungkin PTKP-nya berbeda kan. PTKP ikuti status keluarganya. Kawin, anak 1, anak 2, anak 3. Itu harus diisi sesuai bukti potongnya. Memang kalau pemotongannya udah benar, ya pastinya nanti SPT-nya juga nihil. Kecuali kakak punya penghasilan lain selain dari karyawan. Contohnya punya usaha, jual beli online gitu ya. Dimasukkan penghasilannya. Karena belum ada yang motong, itulah nanti yang harus dibayar sendiri. Yang dari perusahaan sudah dipotong, tinggal dilaporkan. Seperti itu. Oke, detail banget. Sudah menjawab belum pertanyaannya, Kak? Alhamdulillah sudah menjawab. Sudah menjawab ya? Oke. Kak, aku juga mau nanya lagi. Tadi kan problem-problemnya juga gitu ya. Kira-kira kalau menurut Kak Seni, kan Kak Seni selalu bayar pajak ya? Iya. Selalu ya? Selalu pasti. Nggak pernah terlewat. Nggak pernah terlewat ya untuk bayar Taat pajak. ya? Taat pajak. Oke. Kira-kira gimana sih Kak dampaknya nih? Menurut Kakak dari pembayaran pajak yang selalu rutin Kakak keluarkan gitu? Iya. Paling mudah sih yang tadi kayak Kak Zoki sampaikan itu kontribusi buat negara sih gitu. Mungkin banyak yang antipati juga, wah kalau misalnya pajak nih ngapain sih berpajak, manfaat buat kita apa sih sebenarnya gitu. Tapi kan tadi kan Kak Zoki udah sampaikan juga kan gitu. Kalau buat aku pribadi sih ya sebagai warga negara Indonesia yang baik, nah terus habis itu bekerja dan punya penghasilan, jadi ya kalau misalnya memang ada rules dan istilahnya aturan-aturan yang harus dipenuhi ya kita jalankan gitu. Kalau bisa jangan sampai telat untuk bayar pajak. Kalaupun mungkin telat ya Kak, mungkin ya. Itu mungkin belum ada istilahnya belum ada tabungan buat bayar ke sana atau gimana. Jadi ya pengelolaan finansial juga sih ujung-ujungnya gitu ntar jadinya gitu. Tapi ya manfaatnya sih ya yang tadi kayak Kak Zoki bilang, kontribusi untuk negara sih, untuk pembangunan dan lain-lain gitu yang kayak tadi Kak Zoki sampaikan gitu. Oke, berarti nggak masalah ya bayar pajak terus ya? Aman ya? Harusnya ini dia harusnya kaum Gen Z harusnya taat bayar pajak. Jadi jangan sampai lewat bayar pajak 31 Maret tiap tahun. Tiap lapor ya, tiap lapor ya. Itu yang SPT tahunan. Setahun sekali loh, cuma setahun sekali ya. Itu juga bukti kalau setiap bulannya ya. Setiap bulannya di kantornya teman-teman itu semua udah menyetorkan ke kantor pajak gitu. Okay. Sebagai kontrol ya. Sebagai kontrol, betul. Betul, ini menarik banget sih ini buat teman-teman ya yang mungkin juga masih meragukan sebenarnya pajak ini buat apa sih. Semoga dari podcast ini sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan aku mau nanya juga nih ke Bapak mengenai buat teman-teman mungkin yang masih barusan lulus, terus juga tadi kan udah dijelasin ya, kita harus bayar pajak, terus juga harus lapor, seperti itu. Kira-kira kiat-kiatnya nih, waktu mau ngurusin lapor pajak ini, step by stepnya gimana nih Pak? Oke, jadi yang pertama, biasanya kalau baru bekerja, biasanya diminta nomor NPWP ya. Betul. NPWP, tapi sekarang kan lagi pemadanan NIK NPWP. Kedepannya nanti tidak lagi mendaftar NPWP, tapi mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Ya kita memang, itu program pemerintah sebenarnya. Harapannya kita tuh cuma satu data. Kalau kita tahu sekarang, kita ngurus pajak ada nomor NPWP, ngurus kesehatan ada BPJS, keluar negeri butuh paspor, semuanya adalah identitas sebenarnya.
Saya kita punya NIK seumur hidup, ngapain jadikan satu? Nah, ini pajak sudah mulai nanti digabung NIK NPWP. Gen Z yang baru bekerja nanti saat ini aktifkan ya, mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Kemudian nanti ya, karena kalau karyawan itu lebih mudah sebenarnya Kak Yola. Kenapa? Penghasilannya saat di atas PTKP langsung dipotong pajak oleh perusahaannya. Dia hanya menerima penghasilan bersih. Kewajibannya cuma satu, lapor SPT tahunan. Haknya dia apa? Haknya dia minta dipotong. Bukti bahwa penghasilannya sudah dipotong pajak, ada buktinya ini berupa dipotong 1721A1, itulah nanti yang menjadi dasar pelaporan SP tahunan. Yang penting di sini kewajibannya adalah lapor SP tahunan 1 tahun sekali ya. Tahun 2024 contohnya paling lambat adalah 31 Maret, diberikan 3 bulan setelah akhir tahun pajak, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat bagaimana? Ada sanksi namanya denda. Dendanya berapa? 100.000. Telat 1 hari ataupun 1 tahun sama-sama 100.000. Tapi harapannya jangan sampai telat. Berapapun dendanya, sebisa mungkin kita jangan telat. Dan pelaporan pajak itu bukti kita peduli. Pajak kita udah dibayar kok, udah dipotong, udah dibayarkan kas negara. Kewajiban hanya lapor. Jadi jangan sampai kita telat juga lapor SPT tahunan. Itu pesan saya ya. Jadi silakan lapor SPT tahunannya. Dan nggak selalu identik dengan kita punya aktivasi punya NPWP, nggak selalu identik harus bayar pajak. Kalau kita di bawah PTKP, ya, bawah PTKP, penghasilan kita, kalau maunya kita masih single ya, masih belum menikah, itu kan batasannya kan 54 juta setahun. Kalau penghasilan kita di bawah 54 juta setahun, maka kita nggak akan ada dipotong pajak kok. Nggak akan ada pemotongan pajak. Kalau kita di atas 54 juta ini sebagai pengurang. Sisanya ini nanti yang dikalikan tarif. Jadi ada pengurangnya. Nggak usah khawatir. Dan pajak itu lagi-lagi kontribusi. Semakin tinggi penghasilan kita, semakin tinggi kontribusi kita ke negara. Digunakan apa? Untuk kita semua, karena pajak dari kita untuk kita. Oke, sudah cukup menjawab ya. Semoga teman-teman ya yang punya problem yang sama mungkin seperti aku ya Pak, lupa mau lapor gitu ya teman-teman ya. Semoga untuk tahun depan jangan sampai lupa lagi. Tadi juga udah dikasih step by stepnya juga buat teman-teman yang barusan lulus, supaya untuk aware juga ya. Kalau misalkan di kantornya nggak dikirimin untuk surat lapornya, teman-teman bisa minta ya ke tim HRD terkait ya Pak ya, untuk minta bukti lapornya, supaya nanti teman-teman juga bisa lapor pajak tepat waktu gitu. Oke nih Pak, seru banget untuk hari ini, gak kerasa banget ya waktunya. Tiba-tiba udah ngobrol-ngobrol, tahu-tahu udah lewat nih dari waktunya ya ditetapkan sama tim. Kayak masih banyak yang tanyain ya nanti. Iya, sebenarnya banyak banget. Nanti kita bisa diskusi lagi mungkin ya. Private diskusi ya abis ini ya. Mungkin dari kakak dulu ya, Kak Sandy, buat teman-teman yang mungkin masih bingung buat lapor pajak, ataupun juga mungkin masih males-malesan juga ya nitip teman ataupun joki mungkin ya, kalau ada yang open joki. Gimana nih Kak? Boleh kasih saran-sarannya atau tips-tipsnya buat teman-teman? Ya, dari sharing hari ini sih teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sih bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih. Kalau misalnya untuk cara ngisi e-filing, terus habis itu juga ya jangan malas lah gitu kan. Itu kan yang tadi Kak Zauki sampaikan juga kan, itu kan self-assessment kan gitu. Jadi ya tumbuhkan minat untuk belajar juga untuk cara gimana sih cara ngisinya gitu. Kalau misalnya nggak ngerti kan bisa tanya juga kan. Ada ya banyak dari WA, dari apa kayak gitu kan. Udah banyak ininya nih, udah banyak channelnya gitu kan untuk belajar gitu. Jadi ya ditumbuhkan semangat untuk melapor pajaknya aja gitu. Dan satu lagi juga jangan antipati sama pajak. Iya, gitu. Benar. Betul banget ya poin nomor 2. Jangan antipati sama pajak. Kontribusi untuk negara loh teman-teman gitu. Iya, betul banget ya. Aku juga setuju. Nah, aku mau tanya juga nih ke Bapak yang mungkin juga sekalian kasih jawaban juga ke teman-teman semuanya yang masih meragukan dan juga masih suka mentionin Kementerian Keuangan dan juga di pajak ya di X ataupun di mana kan suka rame. Mungkin boleh diedukasi juga ke jadi memang benar ya, dengan adanya mention dan lain-lain itu membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh kritis tapi untuk kebaikan kita semuanya. Jadi memang kadang saya masih percaya bahwa terkadang permasalahan kita, mungkin permasalahan bahasa kita ya, kita di lingkup luas. Kadang bisa aja jawabannya ke Gen Z yang baru-baru ini atau yang akan, yang masih sekarang mungkin masih pendidikan. Saya selalu percaya itu. Karena yang namanya kita ngomong ya, semua itu berkembang, teknologi berkembang, dunia juga berkembang. Bisa aja nanti jawaban ada di Gen Z atau mungkin yang
saat ini masih sekolah pendidikan. Tetapi di sini saya harapkan juga bahwa yang namanya pajak itu beda dengan upeti yang zaman penjajahan, bahwa pajak itu adalah kontribusi dan Gen Z ya. Kalau di sini memang sadar dan mau berkontribusi untuk negara, berarti nanti Gen Z ini juga ikut serta ya untuk meningkatkan ya, untuk berharap negara kita maju. Karena pajak ini, pembayaran pajak merupakan bagian dari peradaban kita. Dan kita harus di sini memang dengan mention dan lain-lain memberikan masukan. Bagi kami itu adalah masukan yang membangun, kalau itu memang sifatnya membangun ya. Tetapi kita juga harus imbang, apa yang kita sampaikan ya, kritikan apapun itu akan kami terima, tapi kita juga harus konsekuen, kita harus juga aware dengan kewajiban kita. Jangan sampai kita teriak-teriak, tetapi kita malah nggak ikut serta membuat kontribusi ya. Betul. Kalau Kak Sen ini, ya saya pengen belajar, saya juga berkontribusi bahwa yang kita bayarkan ini untuk semua. Ya, Betul. kayak seperti saya sebagai Muslim, sebagai orang beragama, ya, saya membayar zakat, sebagai saya orang bernegara, saya membayar pajak. Karena itu bayar pajak ya di sini adalah kontribusi negara, ya, dan kita juga di sini berkewajiban ada istilah lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Jika mau negara kita maju, lunasi pajak, kita juga awasi penggunaannya agar pajak yang sudah dibayarkan itu tepat sasaran dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Kak terakhir nih ya, untuk Kak Zauki, buat teman-teman semuanya, gimana caranya untuk memantau pajak yang udah kita kontribusikan nih Kak? Iya, jadi pajak itu hanya untuk mengisi APBN ya Kak ya. Kemudian akan dibagi tiap tahun ke semua kementerian, instansi semua yang membutuhkan. Karena itu nanti semua kementerian punya tugas dan fungsi masing-masing. Ya di situ mereka menjalankan amanah uang pajak yang dibayarkan ya dari semua warga negara Indonesia untuk dijalankan. Karena itu seandainya ada permasalahan, ada penyelewengan, penyalahgunaan, itu sudah tanggung jawab kita masing-masing untuk mengingatkan agar uang yang pajak yang kita bayarkan ya itu memang sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai nanti uang yang sudah masuk APBN dikorupsi. Nah sebenarnya kalau dikorupsi seperti itu, wah kita kan sayang banget ya mencari uang pajak, mengumpulkan setiap rupiah yang dibayarkan kemudian disalahgunakan, berarti itu ada yang tidak benar fungsinya, dan itu tugas kita untuk mengingatkan di sini dengan mungkin menyampaikan bahwa itu memang tindakan yang tidak benar, penyalahgunaan dan lain-lain. Itu adalah bentuk kita peduli. Tidak hanya dari apa yang kita bayarkan, tapi apa yang kita gunakan, apa yang akan digunakan dari pajak tadi. Makanya lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Ngawasi siapa? Kita semua. Biar yang kita bayarkan rupiah yang dibayarkan mungkin Kak Yola, Kak Seni ini benar penggunaannya nanti. Seperti itu. Oke, sudah cukup menjawab banget nih Pak. Terima kasih banyak untuk podcast hari ini. Benar-benar luar biasa banget ya teman-teman ya penjelasan mengenai pajak. Semoga buat teman-teman yang barusan fresh graduate dan juga sudah mulai bekerja, jangan lupa untuk lapor pajaknya dan bisa cari tahu juga lebih detail lagi dan bisa konsultasi juga ya Pak ya, tadi ya sudah di-mention juga teman-teman. Thank you Pak Zauki dan juga Kak Terima Seni kasih. udah Thank you, mau Kak. ke Thank you. zona blue Iya, hari ini sama-sama. Thank you. buat edukasi teman-teman seputar pajak juga. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Kak. Amin, amin. Oke, thank you buat Pak Zauki dan juga Kak Seni. Dan aku mau ngasih informasi juga ke teman-teman bahwa sekarang ada aplikasi yang mempermudah teman-teman untuk bayar pajak dan juga lain-lainnya. Aplikasinya apa? Yaitu adalah Blue by BCA Digital, gampang banget aksesnya. Terus kalau misalkan teman-teman mau nabung juga itu mempermudah banget karena cuma satu rekening udah bisa dapetin 20 pocket sekaligus. Benar-benar mempermudah teman-teman banget dan teman-teman juga bisa bayar pajak dan juga lain-lainnya di situ. Oke teman-teman, jangan lupa untuk download dan sampai jumpa di podcast bareng dengan 1% lainnya.